Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatur Rohmah. Sebagai moderator dari kelompok 4 akan mempresentasikan matkul pengantar bisnis dan manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati SEMM berjudul Pemangku Kepentingan dan Etika Bisnis, disusun oleh Maulidatur Rohmah, Ahmad Sofwan Helmi, dan Farid Wajidi Aulia. 1. Pengertian teori pemangku kepentingan adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan dalam melakukan segala kegiatan operasional harus bertanggung jawab terhadap berbagai pihak seperti direksi, karyawan, dan masyarakat. Contoh, kepentingan pemerintah terhadap bank dan perusahaan pakaian. Pemerintah secara ketat mengatur industri perbankan karena berdampak signifikan terhadap perekonomian, namun relatif rendah untuk industri pakaian. Selanjutnya, kontribusi pemangku terhadap perusahaan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki pengaruh dan kontribusi, misalnya perusahaan menghasilkan uang dengan menjual produk ke pelanggan. Dengan uang ini, mereka dapat membeli bahan baku dan barang modal dari pemasok dan membayar upah kepada karyawan. Pelanggan adalah pemangku kepentingan kunci selain karyawan, pemegang saham, pemerintah, dan pemasok. Aspek lainnya adalah produk etis karena mereka semakin sadar lingkungan dan sosial. 1. Pemasok. Pemasok menjual input kepada perusahaan, itu bisa jadi bahan baku, barang modal, barang setengah jadi, dan jasa untuk operasi sehari-hari. 2. Kreditur. Kreditur merujuk pada pihak yang memberikan pinjaman ke perusahaan. Mereka bisa jadi adalah bank atau investor surat utang. 3. Karyawan. Dalam pembahasan ini, saya merujuk karyawan pada staf atau mereka yang menempati posisi dalam jenjang manajemen. 4. Serikat buruh melalui serikat buruh. Perusahaan dapat mengakses tenaga kerja berkualifikasi yang dibutuhkan lebih mudah. Mereka membantu menyediakan perusahaan dengan karyawan produktif. 5. Pesaing. Pesaing bertujuan untuk mengalahkan perusahaan. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, mereka melayani kebutuhan dasar pelanggan yang sama dengan perusahaan. Mereka senang jika perusahaan gagal. 6. Masyarakat. Perusahaan tidak dapat beroperasi sepenuhnya melalui otomasi, mengandalkan robot dan komputer. Mereka membutuhkan manusia sebagai input. 7. Pemerintah. Pemerintah berkepentingan dengan kinerja, keputusan, dan operasi bisnis karena mempengaruhi pendapatan pajak, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. 8. Kelompok penekan. Kelompok penekan mencoba mempengaruhi kebijakan dan praktik perusahaan untuk tujuan tertentu. Mereka menginginkan perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Mereka mungkin melobi pemerintah untuk mengubah kebijakan atau praktik di sebuah perusahaan, misalnya dengan mengeluarkan petisi atau melobi anggota parlemen. Lanjut, klasifikasi pemangku kepentingan. Secara umum, kita bisa mengklasifikasikan pemangku kepentingan menjadi beberapa jenis. 1. Pemangku kepentingan internal versus eksternal. Pemangku kepentingan internal berada di dalam sebuah perusahaan. Contoh, staf, supervisor, manajer tingkat bawah, manajer tingkat menengah, eksekutif perusahaan, dan pemegang saham. Sementara itu, pemangku kepentingan eksternal berada di luar organisasi. Contoh, pemasok, pelanggan, pemerintah, bank, pemegang obligasi, serikat pekerja, komunitas lokal, masyarakat umum, kelompok penekan.
regulator non-pemerintah self-regulatory organization seperti Bursa Efek, pesaing, media, perusahaan asuransi, pusat penelitian, dan asosiasi bisnis. 2. Pemangku kepentingan primer versus sekunder. Pemangku kepentingan primer mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan secara langsung dan terlibat dalam transaksi ekonomi dengan perusahaan. Pemangku kepentingan primer yang tipikal adalah pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, kreditur, mitra bisnis. Lain seperti asuransi, pemangku kepentingan sekunder tidak memiliki hubungan pertukaran ekonomi dengan perusahaan tetapi memiliki pengaruh dan dipengaruhi oleh perusahaan. Contoh pemangku kepentingan sekunder adalah pesaing, media, kelompok penekan, masyarakat umum, pemerintah, regulator, kelompok politik. 3. Pemangku kepentingan pasar produk versus organisasi versus pasar modal. Pemangku kepentingan pasar produk market stakeholder mempengaruhi atau dipengaruhi oleh penawaran perusahaan. Mereka termasuk pemasok, pelanggan, komunitas lokal, dan pemerintah. Pemangku kepentingan organisasi, organizational stakeholders memiliki minat terhadap kinerja perusahaan dan dipengaruhi langsung oleh praktik perusahaan. Contoh, staf, direktur, dan manajer. Stakeholder pasar modal atau capital market stakeholder menyediakan dana atau akses ke pasar modal. Mereka termasuk investor saham, investor obligasi, dan bursa efek. Yang selanjutnya yaitu analisis pemangku kepentingan terhadap perusahaan dan bagaimana pengelolaannya. Nah, di sini analisis itu berguna untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pemangku kepentingan perusahaan. Nah, perusahaan mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan mereka, menentukan signifikasi mereka, membantu prioritas dan mengelola hubungan dengan mereka. Beberapa solusi yang berguna untuk mengatasi berbagai konflik dalam pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu arbitrasi. Nah, di sini arbitrasi adalah solusi untuk menyelesaikan perselisihan industrial antara karyawan dan manajemen dengan menghadirkan pihak yang ketiga. Nah, yang kedua yaitu partisipasi karyawan. Kegunaan dari partisipasi karyawan ini untuk memperbaiki komunikasi, peran pengambilan keputusan, dan motivasi adalah cara lain untuk mengurangi potensi konflik antar karyawan dan manajemen. Yang ketiga yaitu skema bagi hasil. Perusahaan berbagi keuntungan tidak hanya kepada pemegang saham, akan tetapi juga karyawan dan manajemen. Itu mengurangi kecemburuan di antara karyawan dan manajemen karena mereka mendapatkan lebih sedikit bagian seluruh upaya mereka dalam memaksimalkan keuntungan. Yang keempat yaitu skema kepemilikan saham. Nah, perusahaan menawarkan kepada karyawan dan manajemen untuk menjadi pemegang saham perusahaan. Itu memotivasi mereka untuk bekerja lebih herder, lebih baik gitu, yang mana mengarah pada peningkatan nilai pemegang saham yang ada. Selanjutnya, etika bisnis. Etika bisnis dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar etika di bidang hubungan ekonomi antar manusia.
Dapat juga dikatakan bahwa etika bisnis menyoroti segi-segi moral dalam hubungan antar berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Yang terakhir, prinsip etika bisnis. Nomor 1, prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Nah, nomor 2, prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa dilakukan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Kejujuran dalam perusahaan adalah inti dan kekuatan perusahaan. Perusahaan akan hancur kalau suasana kerja penuh dengan akal-akalan dan tipu menipu. Nah, nomor 3, prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 4, prinsip saling menguntungkan, mutual benefit principle. Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dan yang nomor 5, prinsip integritas moral. Dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya.